Phoenix Dance Radio Station. Hey, selamat pagi. Kalau tadi ada Gila Babil, sekarang giliran Doi yang akan nemenin kamu kurang lebih selama 30 menit. Doi bakal ngobrol-ngobrol sama tamu-tamu yang ada hari ini. Tapi kalau misalkan kamu sudah sempet cek feed Instagramnya Phoenix Radio, pasti bakal tahu siapa yang datang ke Phoenix Radio Bali. Karena beneran, hari ini ada teman-teman dari Monarch Bali dan juga PT Ratu Oceania Raya Bali. Kita akan ngomongin tentang memilih kampus yang tepat, memilih agen yang benar untuk masa depan terbaik. Karena masa depan itu penting ya. Nah, hari ini di segmen pertama, Kak Doi akan ngobrol dulu sama Bapak Made Bobi Asmara. Beliau ini adalah Wakil Direktur Monarch Bali Dalung. Apa kabar, Pak? Luar biasa. Pak Bobi saya panggilnya ya? Yes. Beliau ini adalah Sarjana Ekonomi CHT CBHA. Gelarnya banyak. Terus ada juga pagi ini Pak Putu Gede Adi Suparta SEMM, Wakil Direktur Monarch Bali Candidase. Dari Candidase pagi hari ini, Pak? Benar sekali, Pak. Woi, dari arah timur, Pak, menuju ke barat. Ini bangunnya jam 3 pagi kayaknya ya? Setengah 3, Pak. Oh, setengah 3. Iya. Luar biasa. Sama kayak saya, berarti siaran tadi pagi, bangunnya setengah 3. Buset, keren Tapi kali, kan memang kayak gitu. Kita kalau ngomongin tentang fokus ke tujuan atau goals kita harus ngejarnya lebih awal atau Ya, lebih benar pagi. sekali, ya. Sama kayak kerja pagi juga kan, Ya, Pak. iya, Pak. Dan saya percaya juga kalau teman-teman ngomongin tentang masa depan, semua pengen punya masa depan yang bagus. Exactly. Pasti dong. Yes. Tapi memulai untuk memikirkan masa depan adalah startnya dari masalah pendidikan dulu. Itu yang paling penting kita bahas. Karena hari ini kalau sudah hadir teman-teman dari Monarch Bali, berarti kita akan mencari tahu seperti apa nantinya kita akan belajar di Monarch Bali. Kalau misalkan kamu belum daftar, hari ini coba dengerin dulu obrolan Doi. Nah, saya ke Pak Bobi dulu. Ngomongin tentang Monarch Bali. Saya taunya ponakan saya ada yang belajar di situ. Oh. Tetangga saya ada yang belajar di situ, Okay. ya. Tapi saya pengen tahu lebih detail. Monarch Bali itu apa dan seperti apa sih, Pak? Oke, terima kasih Mas Doi ya, dan Finers semuanya ya, senang sekali kami hari ini berada di sini ya, stasiunnya anak-anak muda. Asik. Kemudian terkait dengan Monarch Bali ini, gini awal ceritanya Pak. Jadi kami dulu para pekerja kapal pesiar Oke. itu kita menginginkan generasi muda, adik-adik kita juga menginginkan mereka juga punya pengalaman bekerja seperti kami. Oke. Ya, di luar negeri, kemudian keliling dunia, kemudian kami membentuklah sebuah sekolah perhotelan dan kapal pesiar yang diberi nama Monarch Oke. tahun 2009. 2009. Yes, Oke. seperti itu. Ya, kemudian dengan berbagai hal yang kami miliki, kami tularkan, kami ajarkan, kami latih mereka, anak-anak didik. Ternyata mereka juga bisa berhasil. Oh. Baru kemudian kita dirikan lembaga pelatihan yang resmi ya, di bawah Departemen Tenaga Kerja yang disebut dengan Lembaga Pelatihan Kerja Monarch Bali. Oke. Gitu. Jadi kita flashback. Bapak misal berdua nih, nanti tamu juga yang lainnya dua, Pak Adi, Pak Bobi dan juga Pak Adi adalah basically memang dulunya kerja di kapal. Betul. Oh, sudah berpengalaman di situ. Iya, 12 tahun. 12 tahun. Oh, Saya betah ya? Di kapal Horn Betah karena penghasilannya juga karena gede. penghasilannya. Benar sekali. Kerjanya capek, tapi penghasilannya luar biasa. Ya kalau Gitu. masalah capek, kerja apa aja capek nggak sih, Pak? Yes. Tapi kan tergantung kitanya juga, Iya. goalsnya apa gitu kan. Iya, Oke, betul. saya nggak mau potong lebih banyak lagi. Berarti Monarch Bali ini 2009 berdiri, fokus, ngebentuk berapa teman-teman atau tempat teman-teman untuk belajar. Awal-awal fase awal, kekhawatiran apa yang dirasakan ketika pendirian ini? Karena nanti Pak Agus juga akan menceritakan terkait dengan agensi. Oke. Dari agensi perekrutan ke luar negeri ini, ternyata kendala kita di Bali, di Indonesia itu adalah bahasa Inggris dan confidence. Oke. Kalau masalah keterampilan kerja, orang-orang Bali, orang-orang Indonesia menang. Cager. Oke. Pasti beres. Oke. Cuman kita kalah di lobbying. Oh, I Biasanya see. kalah di bahasa dan kalah confidence. Oh. Kan ada pepatah di sini yang bilang makin berisi makin merunduk. Betul, Nah, itu betul, betul. diterjemahkan keliru sehingga mereka Merunduk diem, terus. merunduk terus, diam. Ya, Oh, sehingga tidak oke. muncul, tapi pekerjaannya beres. Oh. Nah, itu kemudian yang menjadi tanda kutip ya, kendala ataupun tantangan kita, anak-anak muda sekarang ini bagaimana kita muncul, dan sekarang ini kami bangga bahkan anak-anak kami Iya. ada beberapa yang menjadi supervisor bahkan manager di kapal. Oh, I see. Itu setelah kami didik. Nah, itu menjadi menarik tentu Iya, saja iya, iya. gitu ya. Tapi yang sebenarnya menarik adalah tadi kalau ngomongin tentang beberapa mental dari teman-teman anak muda yang dulunya mungkin pemalu, kurang percaya diri, kemampuan berkomunikasinya kurang bagus. Sekarang pakai bahasa Indonesia aja mereka malas, apalagi bahasa Inggris. Lalu apa yang disiapkan oleh Monarch Bali untuk mengantisipasi hal tersebut? Karena sejatinya ketika kita kerja yang dibutuhkan adalah bagaimana kita confidence kan, Yes. bagaimana kita nge-serve sesuatu ke tamu atau juga hal yang lainnya. Apa yang dipersiapkan dari hal yang harus diantisipasi oleh Monarch Bali? Baik, kami memiliki kurikulum namanya, Oke. sedemikian rupa. Jadi kami melatih di keterampilan, kemudian prakteknya lebih banyak daripada teorinya. Ya, Oke. karena kami lembaga pelatihan singkat ya,
tahun dan 2 tahun saja. Nah di sana kemudian based on experience we got di Oke. sana di luar negeri, kemudian kita terjemahkan ke dalam sebuah kurikulum. Oke. Nah ini kemudian yang akan diterjemahkan oleh masing-masing instruktur sebagai ujung tombaknya untuk mendeliver, memastikan pengajaran dan masing-masing siswa dari 25 orang dalam satu kelas tersebut bisa atau kompeten di bidangnya masing-masing. Dengan tentu saja banyak berlatih. Iya. Seperti itu. Iya. Ya, Emang kan itu. kuncinya balik lagi ke kita ya. Yes. Kalau saya misalkan jadi mahasiswa di sini, kalau nggak mau berlatih juga percuma. Iya. Tapi kan dari Bapak sendiri, Pak Bobi dan juga Pak Agus dan juga tim yang Pak Adi dan tim yang lain sudah mempersiapkan sedemikian rupa based on experience yang Bapak pernah lakukan bahwa Ya. industri ini butuhnya kayak gini loh. Ya. Makanya kamu dibikin seperti ini. Ya. Oke, saya jadi penasaran apa saja jurusan yang dibuka di Monak untuk melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan di kapal atau di pariwisata itu kan banyak ya. Apa saja yang coba ditawarkan di situ dari Pak Adi? Baik, terima kasih Mas Doi. Jadi sahabat Finers, saya akan menyampaikan di sini terkait dengan program yang ada di Monak Bali. Jadi ada 2 program Oke. yang mana adalah sertifikat level 3 itu setara diploma 1. Jadi para brighters ya, kita panggil anak-anak kita brighters. Jadi mereka akan kuliah selama 1 tahun. Oke. Yang mana di sini ada jurusannya, yang pertama ada Food and Beverage Service, tata Oke. hidangan. Kemudian ada jurusannya Culinary, which is tata boga. Yang ketiga ada jurusannya tata graha atau housekeeping. Oke. Kemudian ada jurusan bar, yang bartender, mereka yang khusus untuk meracik minuman. Kemudian ada jurusan ADB, administrasi bisnis. Nah, Oke. kelima jurusan ini adalah sertifikat level 3 atau setara diploma 1. Mereka akan kuliah selama setahun. Jadi 6 bulan mereka akan mendapatkan teori plus praktek juga di Monak Bali. Nanti 6 bulan mereka akan on the job training. Oke. Go to the industry untuk mengimplementasikan lah ilmu yang mereka dapat selama di Monak. Iya. Kemudian yang program kedua ada sertifikat level 4 yaitu setara diploma 2. Ada yang pertama adalah akomodasi divisi makanan dan minuman. Oke, itu jadi 2 tahun. Kemudian ada divisi perhotelan, kamar. Ya, jadi di sini 2 tahun juga. Oke. Nah, di sini mereka akan mendapatkan perkuliahan selama 2 tahun, 1 tahun setengah. Mereka akan mendapatkan teori, ya plus bagaimana sebagai seorang supervisor nanti. Kemudian 6 bulan mereka akan ke industri juga untuk training. Itu. Oke. Nah, jadi penunjang daripada program kita ini adalah tentunya fasilitas. Betul. Saya Jadi penasaran Safras, fasilitas yang ditawarkan. Iya, benar sekali Mas Doi. Jadi kami orang-orang praktisi yang mana sudah sekian tahun ada di dunia industri dan ada Udah juga nyebur di kapal duluan pesiar. gitu ya. Benar sekali. Sambil menyelam minum air gitu istilahnya. Dan mencari Ya, uang, making money di situ. benar sekali ya. Kita keliling ke luar negeri sambil jalan-jalan ya. Betul. Bekerja di kapal pesiar dan akhirnya kita kembali ke Bali ya, kembali ke darat. Dan jadi fasilitas kita sangat lengkap. Oke, Jadi seperti sesuai apa, Pak? dengan standar daripada internasional. Oh, oke. Di masing lab-labnya itu sudah kita lengkapi dengan mengikuti perkembangan daripada industri. Jadi kami Monak Bali tentunya bersinergi dengan industri. Kita setiap tahunnya ke industri dan kita berelaborasi dengan pihak hotel untuk kita mengundang juga seperti apa perkembangan daripada industri. Nah, kita akan mengikuti terus, Pak. Iya. Dan yang lebih menariknya lagi para Finers, jadi kita ada divisi penempatan, divisi Bright Career. Oke. Jadi divisi ini memberikan informasi, menjembatani para alumni Oke. Monak Bali, ya, yang mana ketika mereka sudah menjadi alumni, itulah outcome kita, bukan output lagi kita berbicara. Jadi outcome yang mana kita kelola anak-anak kita ini, kita tetap guide mereka, berikan informasi terkait dengan informasi untuk masalah pekerjaan. Misalnya untuk pekerjaan mereka pingin ke land base, ke darat di luar negeri, kemudian untuk ke cruise line, ya kapal pesiar, kita punya agent PT Ratu Oceania Raya Bali yang mana sebentar akan dijelaskan Betul. langsung oleh Pak Agus ya sebagai recruiter manager. Nah, inilah divisi Bright Career ini terbuka untuk umum. Oke. Ya.
Jadi para alumni ketika dari alumni LPK lain juga datang ke divisi Bright Career ini, kita akan fasilitasi. Dibantu juga. Dibantu juga, Oke. benar. Ya, itulah visi daripada divisi Bright Career ini. Seperti itu. I see. Berarti boleh dibilang adalah tidak ada yang nganggur ya. Karena kalaupun misalkan udah dibuka peluang gitu sama teman-teman Monak nih, ini dikasih ruang nih supaya kamu update bahwa dunia kerja itu sedang butuh seperti ini. Ya. Jadi begitu selesai belajar, ya udah kesempatan di situ untuk berkarir. Iya kan, benar Pak? sekali. Saya Ya. tambahkan lagi. Boleh. Kita punya outcome qualification program. Jadi Apa ini tuh, Pak? bagi seluruh alumni angkatan berapapun, di mana ketika mereka menginginkan untuk bekerja ke kapal, setelah mereka let's say experience kerja di hotel 3-4 tahun, Oke. mereka balik lagi ke kapal, mereka bisa datang ke kampus lagi untuk pendidikan gratis. Oh. Kami didik. Nah, informasi kan datang dari agensi. Bahkan Finers semuanya ya. Tempat kami, kampus Monak Bali dijadikan pelatihan oleh kapal pesiar Viking Oh. di Eropa. Oke. Standarnya sudah memenuhi dan setiap kali dari agensi sudah lulus, mereka dilatih di sana selama 2 minggu. Oh gitu. What does it mean? Bahwa kualifikasi daripada tempat pelatihan kami dan pengajarnya itu sudah meet di qualification daripada yang diinginkan di sana. So, bagi alumni sekaligus ini mumpung kami punya kesempatan, kami undang semua alumni untuk datang ke kampus kelima Monak Bali untuk datang karena sekarang ini lowongannya lagi banyak sekali. I see. Nah, tadi menarik Bapak nyebut 5 kan kampusnya. Saya penasaran. Tadi Pak Adi juga sempat mention kalau Monak dengan jurusan, program dan juga fasilitas. Ya. Apakah di semua Monak ini fasilitasnya sama dan programnya sama? Karena saya takutnya, saya orang Singaraja ya. Kan pengennya kuliah ya dekat-dekat rumah aja gitu. Tapi kepikiran Dalung kayaknya lebih populer atau misalkan apa. Bagaimana dengan fasilitas dan juga program? Apakah sama di semua Monak? Begini, dalam operasionalnya itu kami digawangi oleh namanya sistem manajemen mutu. Oh, Jadi di sana ada manajemen sarana prasarana salah satunya. So once di satu kampus itu ada fasilitas, let's say misalnya restoran, kitchen, kemudian villa untuk housekeeping, maka di semua Monak harus sama. Jadi standarnya sama berarti ya. Jadi Vinod, kalau misalnya kemarin-kemarin kamu ngerasa bingung atau sama kayak Doi gitu. Nanti kalau misalkan aku orang Singaraja nih pengen yang ngambil di mana atau misal ke Candi Dasa dan segala macam, takutnya karena fokus cuman ke Dalung doang karena ngerasa lebih dekat sama industri pariwisata. Enggak, ternyata secara facility dan juga program adalah sama dan goalsnya sama serta visi misinya juga sama. Betul, Mas. Dan kesempatan kamu untuk nanti berkarir di luar negeri itu juga sama. Tapi satu hal yang mungkin harus diingat adalah balik lagi ke niatnya kita. Kita mau niat belajar nggak? Pengen upgrade nggak skills English kita atau confidence-nya kita? Jangan sampai adalah udah dibiayai sama orang tua, tapi nggak fokus kuliah. Ntar nongkrong doang kerjaannya. Iya kan, party doang. Pengen ngerasain vibes pariwisata, kerjanya party. Salah tempat. Mending making money dulu baru party. Ya sih. Oke. Atau making money setelah itu lah bikin sekolah. Sama kayak bapak-bapak ini. Visi selanjutnya kan begitu. Iya kan? Bisa membantu others itu kan bagus ya. Betul. Dan sudah terbukti dari Pak Bobi dan juga Pak Agus sendiri. Nanti juga bapak-bapak yang lain akan bercerita bagaimana sebenarnya yang dibutuhkan di industri realnya seperti apa. Karena tadi Pak Agus juga sempat mention, kita belajar 6 bulan, and then 6 bulannya adalah kita training, ya kan? Saya sebelum kita break, saya ngomongin tentang trainingnya dulu. Itu training kita milih atau sudah ada partner-partner khusus yang kualitinya sudah terjamin atau seperti apa? Untuk training, nanti kita akan bekerja sama dengan hampir semua hotel berbintang di Bali. Oke. Jadi kita nanti akan segmenkan bagaimana anak-anak ini kualifikasinya. Oh, I see. For those of them, kalau misalnya meet kualifikasi 5-star hotel, kita akan sepadankan dengan itu. Atau mereka yang bintang 4, mereka kita ajukan coba ke bintang 5. Cuman 1 aja toleransinya. Kami dari kampus yang akan carikan. Terlebih lagi Mas Doles dan Viners semuanya ya, bahwa kami juga tahun ini bekerja sama untuk penempatan training ke Amerika. Jadi so far sudah ada 5 orang, 2 orang sudah berangkat ke Amerika on the job training dan ada 3 orang lagi yang baru 2 hari yang lalu lulus untuk visa J1-nya. Jadi mereka akan segera berangkat on the job training ke Amerika. Training di Amerika digaji loh seperti itu ya. Jadi cukup bagus benefitnya buat anak-anak kami. Jadi kami semakin semangat untuk mendidik confidence dan bahasa Inggris mereka sehingga mereka juga punya bright future ke depannya seperti itu. Ketika Monak sudah meyakinkan bahwa kamu dipilih atau juga kamu terpilih, berarti do the best. Ya kan? Lo tinggal tunjukin kualitas lo seperti apa, dan yang pastinya adalah kesempatan untuk kita go global. Karena persaingan sekarang kan kita nggak cuma di Bali doang kan. Orang-orang itu datang dari semua, bukan cuma Asia kan. Dari manapun bersaing secara global.
bahwa quality adalah dan juga attitude. Yes. Itu yang menjadi goals dari apa yang coba ditawarkan oleh Monarch. Saya penasaran seperti apa nanti kerjasama dengan Ratu Oceania Raya Bali, terus juga hal-hal lainnya tentang Monarch. Kita akan break dulu. Phoenix Brothers Radio Station masih dalam live talk show bersama Monarch Bali dan juga PT Ratu Oceania Raya Bali. Masih ada Doi yang nemenin kamu kurang lebih di segmen kedua ini. Kalau tadi sudah ada Pak Bobby dan juga Pak Adi bercerita banyak tentang Monarch Bali dan akhirnya Doi tahu banyak hal. Hari ini di segmen 2, Doi sudah ada Pak Wayan Suartana SH, Wakil Direktur Monarch Bali Gianyar. Apa kabar Pak? Baik. Saya panggilnya Pak Wayan apa Pak Suartana? Nggih, Pak Wayan. Pak Wayan boleh ya. Nggih. Oke, ada juga Gede Agus Mantara. Beliau ini adalah Kepala Operasional PT Ratu Oceania Raya Bali, agen resmi pemberangkatan ke kapal pesiar internasional. Apa kabar Pak Agus? Baik. Baik ya, sehat ya. Ya, sehat. Nah, tadi kan ngomongin sama Pak Bobby dan juga Pak Adi, bagaimana mereka mengawali masalah karirnya dan bagaimana mereka bertanggung jawab, ngerasa kayak terketuk hatinya untuk masyarakat Bali, anak-anak muda Bali yang mungkin beberapa orang masih ngerasa kurang confidence, ngerasa Englishnya kurang, tetapi pada perjalanannya beliau ini dan juga teman-teman yang lain mampu menciptakan anak-anak muda Bali yang akhirnya go global, go internasional. Dan ini adalah tentu saja berkat peran serta dari PT Ratu Oceania Raya Bali. Betul. Kalau ngomongin tahun ini deh, ya tahun ini bagaimana respon masyarakat atau masalah keberangkatan ke luar negeri? Oke. Terima kasih Mas Doi ya. Untuk Sobat Pinner, selamat pagi ya. Menyambung tadi obrolan yang sebelumnya dengan Pak Bobby, kami sedikit tentang PT Ratu Oceania Raya Oh boleh, Bali. iya dikenalin dulu itu Oke, seperti apa? jadi PT Ratu Oceania Raya Bali itulah agen pemberangkatan resmi ke kapal pesiar ya, yang beralamat di Jalan Pondok Indah nomor 18X Denpasar. Oke. Oke. Itu kami sudah berdiri sejak tahun 2007. Tahun 2007 Ya, di Jakarta. Oke. Dan tahun 2008 membuka cabang di Bali. Oh, oke. Begitu. Jadi sejak 2008 itu kami sudah memberangkatkan puluhan ribu pekerja kapal pesiar ke seluruh dunia gitu. Dan dari 2009 kita memulai kerjasama dengan Monarch Bali, di mana Monarch Bali yang mempersiapkan istilahnya ya para kandidat itu untuk dilatih, dan kami di PT Ratu Oceania Raya Bali yang memberangkatkan ke kapal pesiar begitu Mas Doi. Oke, ini jadi menarik ya, karena memang masalah keberangkatan ini kan masalah yang sangat krusial. Dalam artian adalah kalau di bold tadi resminya berarti ada memang oknum-oknum nakal juga. Oh, Bang. Iya kan, banyak kan oknum Iya. nakal juga. Berarti sekarang jawabannya mending lo cari yang resmi dan juga beneran. Dan salah satunya adalah lewat Monarch Bali dan juga dari Ratu Oceania Raya Bali ini sendiri. Nah, dari 2009 sudah bekerja. Mungkin bahasa sederhananya adalah teman-teman dari PT Ratu Oceania Raya Bali tahu kebutuhan di dunia kerja seperti apa. And then teman-teman dari Monarch Bali yang sudah punya orang-orangnya ini yang mengkontribusikan atau ikut serta di sini kayak gitu ya. Iya, betul. Keberangkatan sendiri. Nah, sekarang kita boleh dong ngomongin keberangkatan. Oh, boleh, Sejauh ini seperti apa? Sekarang nih ya momentum yang sangat tepat sekali ya, sejak bisa dibilang kok Udah pandemi dibuka. berakhir ya, sudah dibuka kembali ya. Banyak Oke. prinsipal kami yang kami ajak kerjasama. Itu kami bekerja sama dengan 11 prinsipal ya, Oke. perusahaan kapal pesiar terbesar di dunia ya. Salah satunya ada Disney Cruise Line, ada Viking Cruise Line, ada Virgin Voyages, di mana kami baru saja menyelesaikan final interview beberapa hari yang lalu dengan mereka. Kita juga ada bekerja sama dengan Marella itu ya, di bawah Apollo Group juga. Ada P&O, Cunard, Sea Chef dan London Wellness Academy khusus untuk spa. Jadi sekarang itu setiap prinsipal itu membutuhkan banyak sekali tenaga kerja kapal pesiar, yang dimana kami PT Ratu Oceania Raya Bali yang ditunjuk secara resmi ya untuk merekrut di Bali dan nanti akan ditempatkan di kapal pesiar begitu Mas. Posisi-posisi favorit saat ini apa kebanyakan? Mostly sih all position ya. All Ada position. culinary ya, service, housekeeping, laundry attendant, bahkan di level management level pun kami rekrut. Wow, tapi saya penasaran juga karena sebagai orang yang mungkin ngelihat ponakan atau juga bahkan saudara ada yang berangkat ke luar negeri, tapi ada juga yang tidak jadi berangkat. Sebenarnya apa yang sering terjadi? Apa yang menjadi penyebab kegagalan mereka tidak berangkat atau mungkin nggak masuk kriteria? Sederhananya kayak gitu tuh. Oke, begini. Kita ngomongin proses dulu ya. Oke. Dari pertama kandidat itu melamar di kantor kami kan bawa CV segala macam ya. Itu akan di pre-screening dulu di kantor kami. Oke. Nah, nanti setiap prinsipal itu kualifikasinya berbeda-beda. Dan yang di kantor kami yang menginterview itu yang tahu ya. Oke. Jadi kualifikasinya masuk ke company mana, seperti tadi Pak Bobby bilang. Misalnya belum memenuhi kriteria, kita bisa
kirim lagi ke Monak Bali untuk belajar. Sebelum nanti diajukan kembali ke prinsipal yang lain seperti itu. Jadi basicnya kita harus belajar dulu kan? Oh ya, harus tuh. Oke. Ya. Tapi kalau sejauh ini kan beberapa teman-teman mahasiswa pelajar-pelajar dari Monak kan harusnya udah tahu dong. Ya. Bagaimana kalau menurut Pak Agus sendiri, anak-anak dari Monak ini sudah apa tadi kita bilang udah mantap betul untuk bisa berangkat atau seperti apa? Ya, dari lulusan Monak yang sudah kami berangkatkan itu, kebanyakan dari mereka, bukan kebanyakan ya, mungkin hampir semua ya Pak Bobi ya, itu sudah qualified ya, kompetensinya sudah memenuhi standar ya. Jadi Monak Bali itu sudah tepat sekali mempersiapkan kandidat yang akan kami kirim. Mereka sudah tahu standarnya seperti apa yang dibutuhkan. Seperti tadi Pak Bobi sampaikan, kami ya para mantan pekerja kapal pesiar, jadi artinya sudah tahu apa-apa yang dibutuhkan nanti di kapal pesiar. Jadi kami implementasikan di Monak Bali sama di PT Ratu Oceania Bali. Oke, that's why seperti Pak Agus bilang tadi, lulusan dari Monak ini sendiri sudah siap kerja karena based on adalah mereka-mereka ini yang alumninya juga dulunya adalah pekerja. Betul jadi tahu sekali. kebutuhan industri itu seperti Betul apa sih, sekali. bagaimana kamu harus melatih bahasamu, gestur tubuh Ya, betul. dan segala macamnya. macamnya. Jadi sangat-sangat puas bekerja sama dengan Monak dari PT Ratu Oceania Raya Bali ya. Oke, saya ke Pak Wayan dulu. Nah, Pak Wayan, kalau ngomongin tentang lulusan tadi udah, bagaimana teman-teman dari Monak sendiri akhirnya, ini kan saya bilang tadi ada resmi, ada yang nggak resmi, masalah pemberangkatan, berkontribusi untuk untuk Bali sendiri, untuk anak-anak muda. Bagaimana Monak mendekatkan diri dengan masyarakat, level pemerintahan setempat, dan juga mungkin industrinya sendiri. Baik, selamat pagi Viners ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sinergi kita dengan masyarakat maupun pemerintah. Betul. Jadi seperti tadi disampaikan dengan rekan kami Pak Bobi maupun Pak Putu Hadi bahwa kami memiliki 3-in-1 kios 3-in-1. Itu apa tuh Pak? Ya, yang mana itu melatih di kampus Monak, kemudian mensertifikasi Oke. itu memberikan sertifikat kompetensi ya, kemudian dan menempatkan, ya, salah satunya adalah kerjasama kami dengan PT Ratu Oceania Raya Bali. Oke. Baik itu menempatkan di darat maupun di luar negeri, khususnya yang di kapal pesiar. Jadi 3-in-1 tadi ya? Ya betul, Oke, kios lalu. 3-in-1 kita sebut. Yang Oke. mana kios 3-in-1 ini di kampus utama, jadi kita mengaplikasikannya dengan tagline kita yaitu kompetensi, entrepreneurship dan culture. Oke. Yang mana itu bersinergi atau berintegritas dengan Trihita Karana yang kita konsepkan di anak-anak kita. Yang tentunya nanti hasil dari itu kita sebut BRIGHT sebagai value kita. Yang mana BRIGHT itu ada kepanjangannya. Apa tuh? Ya, B untuk Be Creative and Innovative. Oke. Kemudian R Ready for Challenge, ya. Kemudian I Inspiratif, kemudian G-nya untuk Great Performance, Great Personality, kemudian untuk H-nya itu High Performance, dan T-nya itu Treat People with Hospitality. Ya. I see. Kalau bisa memenuhi Bright itu sendiri, lo udah jadi orang hebat sih kalau kata saya. Luar biasa. Iya, Great makanya- personality dan segala macamnya tadi. Iya. Oke. Jadi kita sebut anak-anak kita ataupun mahasiswa-mahasiswa kita itu Brighters ya. Oke, Tadi Brighters. ya yang sudah disampaikan oleh Pak Putu Hadi. Oh, Ya, begitu. jadi- Aku jadi pikir ada cuma kepanjangannya pajangan juga. doang Bright Iya, gitu. betul. Pak Adi kan make ya Iya, tadi ya. betul. Bajunya Pak Sebagai Bobi yang seperti make. Phoenix ya Venus gitu. Oh. Ya, jadi kita Iya, sebut iya, juga iya, iya. Brighters. Oh, Iya. oke. Jadi Brighters kita itu akan dilatih di masing-masing Monak, yang mana tadi udah sampaikan ada di 5 kabupaten Monaknya, Betul, betul. yang Monak Dalung, Monak Gianyar, Monak Candidase, Monak Singaraja dan Monak Negara. Ya, jadi setelah dilatih kompetensi mereka, kemudian kita sertifikasi. Oke. Ya, bersinergi juga dengan pemerintah, baik itu dari BNSP kita di bawah Dinas Tenaga Kerjanya, kemudian setelah mendapatkan sertifikat kompetensi tentu penempatan yang terakhir kan ya. Betul, baik betul. itu yang akan mau lulus ataupun yang alumni kita ya. Oke. Jadi kita punya juga komunitas namanya Alumni Monak Bali. Ya. Alumni Monak Ya, Bali. AMB kita sebut. Baik. Ya, jadi sinergi kita dengan pemerintah maupun masyarakat itu selalu bergandengan tangan ya, dengan konsep Trihita Karana dan juga dari kompetensi, entrepreneurship dan culture yang kita miliki. Karena sama-sama tahu saling-saling membutuhkan gitu ya Pak. Betul, ya? iya. Oke. Nah tadi kan Pak Gus cerita kalau ternyata lulusan dari Monak ini udah terjamin. Betul. Saya pengen tahu beberapa aja prestasi-prestasi anak Monak tuh kayak gimana sih Pak?
kalau ditanyakan prestasi dari awal berdiri sampai sekarang tuh Jangan banyak semua, sekali. Pak. Iya, betul. Kan Iya. invoice-nya 30 Iya. menit talk show-nya ya. Iya, betul. Saya capek nanti ngobrolnya. Jadi kompetensi anak-anak yang kita miliki dari masing-masing jurusan tuh selalu kita ikutkan. Oke. Ya, untuk melihat juga evaluasi juga bagaimana kompetensi anak-anaknya. Jadi kita dapat juara juga di ABI di sebagai bartender flair, kemudian mixologi juga, kemudian di cooking competition, baik itu ya sommelier juga, kemudian di housekeeping making bed, kemudian Banyak juga, lah ya. banyak Jangan disebutin, sekali. Pak, jangan disebutin Dan semua terakhir ya. yang paling challenge tuh yang paling gini kan Asian Skill Competition sebelum corona kita juga mengikuti Asia. Asian Skill Competition. Wow, tapi lebih detailnya ada di website ya? Betul. Ada iya, di Instagram iya, segala iya, macam. Betul. Untuk Oke. lebih detailnya bisa dilihat di www.monakbali.com. Itu website kita resmi Oke. kita. Yang Siap. mana di sananya di dalam ada 5 Monak sana, nggih. Oke, Dan tinggal juga sosmednya @monakbali juga, baik itu Instagram, kemudian Facebook maupun TikTok. nggih. Oke, siap. Tapi pertanyaannya masih bisa daftar nggak sih kalau Masih. bisa? Oh, nah Ya, itu tentu. yang penting, Pak. Ya. Ntar tiba-tiba udah ngomongin banyak nih Monak Bali ada 5 segala macam. Iya. Ternyata udah ditutup pendaftaran. Iya, Ini betul. sampai kapan pendaftaran? Ya, pendaftaran masih buka. Oke. Secepatnya mohon bantu disampaikan juga ke teman-temannya yang Oke. mau lulus, yang terutama kan sudah mengikuti OSBN-nya ataupun ujian sekolahnya. Nah, jadi kita sudah membuka pendaftarannya dan ditutup tentunya secepatnya sampai kuota kita habis dan kuota kita limited juga. ini gitu. based on kuota. Iya, Jadi iya. siapa cepat dia dapat Betul. dan nanti kualifikasi interview dan segala macamnya. Iya. Persyaratan apa yang harus paling utama dipersiapkan? Apakah ini bisa melakukan secara online atau harus offline? Untuk pendaftaran bisa secara online. Oke. Jadi di website kita sudah ada registrasi. Jadi tinggal klik registrasi atau dengan mengisi form pendaftaran di sana. Kemudian nanti akan dihubungi oleh masing-masing Monak kemana nanti larinya. Oke. Seandainya misalkan ke Monak Dalung atau ke Monak Gianyar, Monak Cadidase, Monak Singareja Negara itu ke operator ataupun FO kami akan menghubungi. Nah, Oke. tentunya nanti ada tahapan berikutnya yaitu proses interview ataupun tes tulis nanti Oke. ada. Nggih. Jadi proses pendaftaran ada masukin dokumen kalau secara online segala macam, nanti ada kabar lagi, interview dan segala macamnya juga. Oh, Ya, jadi untuk penempatan tes tulis maupun interview itu lebih banyak nanti ke kompetensi anak-anaknya kemana cocoknya nanti untuk nanti jurusan ataupun bidang yang akan dipilih. muka-muka kakak saya cocoknya apa, Pak? Bartender kan. Kelihatan suka ya. Kelihatan bener. suka nongkrong Iya, dan suka, bener. minum minuman air putih ya. Luar biasa sekali Bapak, emang bagus. Saya ke Pak Agus dulu. Pak Agus, tadi kalau ngomongin tentang Monak kan kualitas sudah terjamin. Terus beberapa adik-adik dari Monak sendiri udah diberangkatkan. Apa pesan yang mungkin disampaikan ketika adik-adik punya mimpi ingin bekerja ke luar negeri? As a agent pasti ada pesan-pesan supaya pastinya pilih yang resmi atau apa, Pak Agus? Oke, betul sekali ya. Terima Mohon kasih. maaf, boleh lebih dekat mic-nya? Ya, terima kasih. Itu nanti pesan-pesan kami dari agensi kalau memang sudah finish, sudah qualified ya, artinya memenuhi sudah punya pengalaman, bisa berbahasa Inggris dan usianya sudah sesuai dengan kualifikasi kami, itu bisa langsung membawa lamaran CV-nya ke PT Ratu Oceanaria Bali Oke. yang beralamat di Jalan Pondok Indah 18X Denpasar. Oke. Nah, saya ingin menyampaikan di sini kenapa PT Ratu Oceanaria Bali. Karena di luaran sana itu banyak sekali agen-agen yang nakal yang memungut biaya di luar biaya yang ditentukan oleh agensi itu sendiri. Oke. Ya, jadi kami di agen yang di mana ini sudah memberangkatkan puluhan ribu orang, itu kita adalah one stop agency ya yang sudah berpartnership dengan 11 perusahaan kapal pesiar terbesar seluruh dunia. Oke. Oke, dan itu kami nggak ada agent fee. Oh, No agency fee. Oke. Ya, jadi kalau ada yang di luaran sana yang agen-agen yang masih memungut itu, jadi kami di PT Ratu Oceanaria Bali adalah no agency fee, oke? Jadi kita tidak bekerja sama dengan broker dan nilai plusnya lagi adalah prinsipal yang kami ajak kerjasama itu kebanyakan sudah menyediakan tiket keberangkatan, artinya Oke. para kandidat yang memang ingin bekerja ke kapal pesiar ini tidak perlu membayar tiket untuk joining ke kapal Oke, pesiar. atau tiba-tiba muncul biaya tambahan segala macam. Mending cari yang resmi aja. Iya, betul. Udah dijelasin sama Pak Agus tadi kayak gitu ya. Jadi basicnya udah hanya mempersiapkan dokumen untuk diri sendiri seperti paspor, ya,
basic safety training, ada namanya CCM, SAT dan Seaman Book itu buku Persyaratan pelaut. standar itu Iya, dong betul. berarti. Iya. Oke. Sangat simpel sebenarnya kalau kamu mau ngikutin alur yang resmi dan yang sudah terakreditasi ya. Betul. Nah, Pak Bobby tampaknya ingin ngobrol dulu sama saya. Ini segmen terakhir. Saya sudah kasih waktu lebih ini ya. Nanti invoice-nya ke kantor ya Pak Bobby. Oke, siap. Bercanda Pak. Dari Pak Wayan tadi udah cukup ya Pak Wayan ya. Ini segmen terakhir saya kasih kesempatan Pak Bobby. Baik. Apa yang ingin disampaikan Pak? Baik, jadi intinya Mas Dul, jadi terima kasih atas kesempatan ini dan Viners semuanya. Jadi ini kesempatan yang bagus sekali buat kita di Bali, di Indonesia utamanya, di mana sekarang setelah pandemi seluruh kapal pesiar sudah mulai sailing, terbukti dengan banyaknya permintaan dari agen PT Ratu seperti itu, dan ini kesempatan buat anak-anak muda untuk sekarang memiliki pengalaman sama seperti kami senior-seniornya untuk bekerja di kapal pesiar. Iya. Tapi mulai dari pendidikan dasar dulu. Betul. Ya, pendidikan dasar nggak perlu lama, ya, yang penting punya tujuan saja. Nanti tadi Pak Bon juga sudah mengatakan bahwa nanti minat dan bakatnya kami yang akan Mengasah. Ya. Oke. Mereka sudah punya yang penting cita-cita, kan gitu ya. If you shoot the sky, in case you miss it, you still get the moon gitu loh. Yes. Jadi kalau dia punya cita-cita tinggi, kalau misalnya miss, ya Paling enggak ya paling Masih tidak ada bisa. ya. Oh, Gitu. I see. Ya itu yang kami inginkan sehingga semua orang bisa berhasil dalam hidupnya. Iya, benar. Semua orang bisa berhasil dalam hidupnya karena kami memberikan pendidikan berkesinambungan kepada mereka. Betul, Oke, ada orang yang sekali interview di agent mungkin lulus. Good. Lucky. Kemudian ada yang butuh 2 kali, 3 kali, 4 kali, silakan. Mereka selalu bisa datang ke kampus untuk latihan interview. Kami senior-seniornya, instrukturnya disebut, kami selalu siap memberikan fasilitas kepada mereka semua anytime. Oke. Ya, supaya mereka juga bisa berhasil dalam hidupnya. Jadi itu semangat kami di Monak Bali Ya, 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 dan ya. sekali lagi tadi saya menegaskan bahwa pendaftaran sudah dibuka. Oke. Ya, jadi Sesegera mungkin. Sesegera mungkin, please ya, karena sekarang kan baru selesai ujian ya. Jadi Betul, sekarang betul. ini mereka bisa datang ke kampus dan yuk sama-sama bangun masa depan yang terbaik bersama kami. Cuman Gitu ya. intinya satu, realistis. Ketika lo gagal pertama, lo coba lagi dan coba Yes. lagi. Karena Monak Bali sudah siap melatih kamu, mensertifikasi dan juga menempatkan kamu sesuai dengan passionnya kamu seperti apa. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Pak Agus terima kasih banyak. Pak Bobby terima kasih. Pak Wayan, Pak Adi terima kasih banyak hari ini udah ngobrol. Buat Viners yang dengerin juga mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat dan kamu sudah tahu kemana kamu harus melangkah. Karena masalah resmi, masalah akreditasi, masalah melatih, tersertifikasi menjadi poin penting ketika kamu ingin berkarir. Dan jangan menyerah. Dodi Yosandra pamit, so keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.